Kuasa kebangkitannya menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Mari bersama bertepuk tangan, kita rayakan kehebatan Allah kita. Oh, haleluya. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. oh, Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. oh, marilah rayakan, oh, yeah. Bersama mari dengan pujian ini, angkat suara dan katakan, let's go. Rayakan, Yesus rayakan. Puji Tuhan, shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri, tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Tuhan Yesus bangkit buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu semuanya. Amin. Sebab hidup ada hari esok. Sebab kebangkitannya memberikan kepada setiap kita kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa segenap hati kami, membawa segenap sukacita kami. Sebab Yesus telah bangkit dan memberikan kepada setiap kami kemenangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yuk bersama-sama katakan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara
buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Semuanya sama-sama. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Dia Allah kita yang besar, amin. Dia Allah yang berkuasa, amin. Dan mari dengan imanmu sama-sama katakan Dia Allah yang besar. Boleh sekali lagi colek kanan kirinya, katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab kemenangan telah diberikan kepada setiap kita. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar.
kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Yuk bersama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. bersama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Dengan iman Tuhan yang kuasa, katakan, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk, boleh sekali lagi bilang, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Hari ini kita merayakan kebangkitan ya. Kebangkitan yang memberikan kepada setiap kita kemenangan. Kebangkitan yang memberikan kepada setiap kita kelepasan. Dan kita percaya bahwa sungguh Dia adalah Allah yang besar. Amin. Kami hidup bukan karena melihat Tuhan. Kami hidup karena iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu. Kami bersyukur buat kemenangan yang Engkau beri. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama-sama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan kemenangan dari-Mu.
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama sekali lagi kita bangkit berdiri nyatakan. Aku pun
Mari kita masuk di dalam doa. Kami percaya Engkau ada di sini dan kemenangan sudah terjadi. Karena Engkau sudah bangkit dan kami memiliki Allah yang bangkit, Allah yang penuh kemenangan dan kami mendapatkan janji kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Engkau akan berkarya, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami, menjamah setiap kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Engkau sungguh Kristus yang adalah pemenang kami. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pesandaran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Umat yang sungguh mau datang belajar dari Engkau. Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan mengalami kemenangan untuk membawa kami ada di dalam kemenangan yang sama. Amin. Haleluya, silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Sebelum memulai saya ingin memberikan sedikit masukan, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu. Ya, tetapi ada sebagian besar mungkin latah sehingga kita seringkali memberikan selamat Paskah, lalu dalam copy paste ya, lalu ada kata-kata Happy Easter yang sebenarnya yang lebih tepat yang Alkitabiah itu Happy Passover. Ya, karena Paskah itu terjadi adalah saat malaikat Tuhan Allah melewati pintu rumah dari bangsa Israel yang ada darah lewat Passover. Itulah terjadi kemenangan penebusan Kristus. Ya, jadi dalam perjanjian lama sudah jelas. Jadi kalau yang masih suka kirim Happy Easter itu jangan lagi, tapi harus Happy Passover. Karena setelah Kristus bangkit, engkau dilewatkan dari maut, kematian, dan ketidakmampuan untuk menghadapi hidup ini. Amin. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Happy Passover untuk kita semua. Dan mari kita akan sama-sama untuk sekali lagi minta anugerah Tuhan untuk boleh kita membaca firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama hari ini. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya itu Christ is our victory. Ya, orang seringkali mengatakan victory ya. Aku menang. Benar atau cuma klise? Saya mau tanya, siapa yang bawa Alkitab? Yang tidak bawa Alkitab seperti ini, Alkitab digital. Loh, bawa tidak? Tunjukkan kalau kau bawa Alkitab digital. Mana HP-mu? Hari ini banyak ya anak Tuhan bawa HP tapi isinya game. 10 game ya, semua di-download. Tapi aplikasi Alkitab satu juga enggak ada. Nah, itu kebangetan. Ya. Saudara bawa HP, silakan saudara boleh buka HP-mu. Yang bawa Alkitab manual, silakan. Saya memang sengaja tidak mau ketik ayat firman Tuhan di sini. Ya, jemaat harus terbiasa buka Alkitab. Mari kita melihat terlebih dahulu yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya. Sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 2, 3.
Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara melihat di dalam slide pertama, ketika dikatakan tetapi syukur kepada Allah, ada salib, tapi juga ada sesuatu di belakang sana yang kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita bisa melihat, salib orang Kristen adalah salib kemenangan. Amin. Karena salib orang Kristen, Yesus tidak lagi tergantung di sana. Dia sudah bangkit. Ini bedanya. Kalau ada salib yang masih ada Yesus, Yesusnya belum bangkit, masih tergantung terus di kayu salib. Iman orang Kristen, Kristus sudah bangkit dan tidak ada lagi yang namanya Kristus masih tergantung di kayu salib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat selanjutnya apa yang terjadi. Sorry ini kok. Kenapa? Kok jadi? Ya, oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat mengalami kemenangan bersama Kristus? Ini yang menjadi masalah. Bagaimana? Ya, bagaimana Anda dan saya bisa mengalami kemenangan? Kristus memang sudah menang. Kita mengatakan puji Tuhan, syukur kepada Allah yang sudah menang, yang sudah mengaruniakan kepada kita kemenangan. Tapi menjadi masalah, kenapa hari ini banyak orang Kristen masih memble, masih belum menang-menang, masih stres, masih terus mengalami banyak masalah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat gambar ini. Ini gambar orang-orang yang selama Yesus hidup ada bersama Yesus. Dia selalu merasa bersama Yesus. Dia mengasihi Yesus. Yesus mengatakan hari ketiga aku akan bangkit. Dia dengar lewat. Dia enggak pernah percaya bahwa Yesus betul-betul akan bangkit. Hari ini ketika engkau membaca Alkitab, engkau mengatakan aku tahu Yesus sudah bangkit. Aku tahu Yesus memberi kemenangan kepadaku. Itu slogan. Buktinya kehidupan masih pergi ke kubur. Tapi kubur sudah kosong. Dan mereka panik dan mereka bingung. Seandainya mereka ingat akan firman Tuhan, mereka tidak akan menjadi bingung. Saudaraku, mari kita lihat apa yang mesti kita lakukan. Kenapa jadi begini? Ya, yang pertama, undang dan jadikan Kristus sebagai penentu jalan hidupmu. Bukan Anda mengundang Kristus untuk menjadi juru selamat yang bawa saya ke surga. Seperti paspor gitu loh. Ya, aku sudah ada paspor nih masuk surga. Dan aku belum mau mati, masih muda. Nanti-nanti saja. Ya. Yesus hanya slogan. Tapi jika engkau tidak hanya mengundang dia, tapi menjadikan dia sebagai penentu jalan hidupmu. Itu penting. Hari ini siapa yang menjadi penentu jalan hidupmu? Banyak anak Tuhan, saya berharap tidak ada di sini. Yang masih suka buka primbon, masih suka lihat bintangku ini Leo, Cancer, Scorpio hari ini berbicara apa tentang cinta. Hari ini bicara apa? Ekonomi, bagaimana nasib saya. Bullshit kalau Anda mengatakan Anda orang Kristen. Anda mengatakan saya percaya kepada Yesus dan dia penentu hidupku, maka dia harus ada dalam diriku. Dia menguasai aku. Galatia 2 ayat 20. Mari kita buka bersama akan firman Tuhan ini. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata apa? Saya ingin yang pria membacakan ayat yang kedua, wanita bersama dengan saya ayat yang pertama ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ayat yang ke-20, ayat 20 saja. Maksud saja kalimat pertama. Ya. Ayat 20 kalimat pertama
wanita bersama saya, kemudian kalimat selanjutnya setelah koma itu pria. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Mana suara laki-laki? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, sepertinya saya minta laki-laki itu kayaknya kurang powernya. Belum sarapan pagi mungkin ya. Saya mau kita sekarang semua, mari kita baca ayat ini, kita hayati ayat ini 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Kristus sudah bangkit. Dia ada di dalam hidupku. Aku sudah mengundangnya kok ibu. Aku sudah minta Yesus masuk tinggal di dalam hatiku. Sekarang aku sudah mati. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi tapi Kristus. Amin, amin. Tapi cuman simbol. Kenapa? Karena kalau betul Yesus ada di dalam dirimu, kau harus ada di dalam Kristus juga. Ada suatu ikatan chemistry. Engkau selalu merasa kalau aku ketemu yang cocok chemistry dengan saya bisa ngobrol berjam-jam. Saya bisa curhat, saya bisa cerita apa saja karena cocok chemistry-nya. Tapi kalau satu ke timur, satu ke barat, gak cocok chemistry-nya. Saudara, ketika engkau mengundang Kristus, Kristus ada dalam hatimu, engkau sudah mati. Tapi hari ini banyak yang masih hidup, Kristusnya yang mati. Kau undang Kristus, Kristus sudah masuk dalam hatimu, kau injak-injak. Kau hina dengan perlakuan perbuatanmu. Dulu mencuri, tetap mencuri. Dulu penipu, tetap menipu. Dulu malas. Setelah undang Yesus tetap malas. Lalu di mana kemenangan Kristus? Tidak ada. Hanya simbol. Aku orang Kristen. Kalau engkau undang Kristus, biarkan dia menjadi yang terhormat. Nah, menjadi penentu berarti dia yang berkuasa. Dia yang atur. Bukan Anda yang atur Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen suka atur Tuhan ya. Jadi dia yang menentukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan hidup dia. Tuhan, aku sudah sayang sama engkau loh Tuhan. Tuhan, aku sudah mengundang engkau masuk tinggal di hatiku. Kurang apa aku Tuhan? Aku sudah melayani loh Tuhan. Loh terus? Ya Tuhan mesti berkati aku dong. Tuhan jangan begitu dong. Aku tuh sudah invest loh. Loh, Anda di mata Tuhan jadi investor. Makanya gak heran banyak orang Kristen meski sudah undang Yesus, meski sudah membiarkan katanya Yesus adalah penentu hidupku, itu lip service. Karena tetap di dalam doanya, akunya, egonya yang nomor 1. Aku mau begini, ya Tuhan harus nurut. Kalau Tuhan gak nurut, ya sudah bye-bye. Selanjutnya kita melihat, nah ini dia. Saya ingin kita bisa membacanya bersama-sama. Ini kalimat penting. Dalam Kristus saja aku akan berdiri. Ketika seorang mengatakan Kristus menjadi penentu dalam hidupku, maka dia akan selalu berkata, hanya dalam Kristus ku temukan harapan. Karena apa? Karena dialah cahaya hidup, kekuatan dan nyanyianku. Tidak ada rasa bersalah dalam hidupku. Tidak ada lagi tuduhan. Kamu itu penipu. Kamu itu pezina. Kamu itu dulu itu pemabuk. Tidak. Itu dulu. Dan sudah Tuhan hancurkan. Dan tidak ada lagi masa lalu. Tidak ada rasa bersalah.
Tidak ada lagi ketakutan ketika menghadapi kematian. Kalau ada orang Kristen katanya sudah mengundang Yesus, sudah percaya kepada Yesus. Tapi kalau dibilang soal mati, apalagi kalau lagi sinja, ya pas lagi bilang, hus, jangan ngomong. Ya, kalau saya di orang Medan itu suka sekali ada istilah cai keliholi lewat pailing. Wah, pokoknya istilah itu masih keluar. Artinya apa? Aduh, amit-amit jabang bayi gitu. Jangan sampai kematian itu terjadi gitu. Kenapa? Anda takut mati. Kalau Anda sudah mengundang Kristus dan dia menjadi penentu hidupmu, engkau tidak takut mati. Karena engkau mati pun di dalam Kristus. Nah itulah Galatia 2:20 tidak terjadi karena kita belum mati. Kita masih hidup, kita masih jadi penguasa. Bukan Kristus yang menguasai kita. Kalau kita mengatakan Kristus penentu hidupku, maka selanjutnya bukan hanya tidak ada ketakutan. Inilah kekuatan Kristus dalam diriku. Dari tangisan pertama hingga nafas terakhir, Yesus penentu langkah hidupku. Dari engkau, engkau lahir. Tuhan, dialah yang berdaulat dalam hidupmu. Seorang Kristen yang mengatakan Yesus bukan hanya juru selamat tapi penentu hidupku, maka dia akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kemenangan Kristus. Sehingga dia akan mengatakan, kaulah kekuatanku, engkaulah nyanyianku, engkaulah cahaya hidupku. Hanya engkau Tuhan yang memberi aku harapan. Karena engkau aku menemukan pengharapan sejati. Manusia boleh menolak aku. Manusia boleh bilang saya ini gagal. Manusia boleh mengatakan kamu bikin repot. Tapi Tuhan mengatakan aku mengasihimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya yang kedua, jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Nah hari ini banyak orang Kristen jadikan Alkitab sebagai obat tidur. Kalau lagi gak bisa tidur, baru kita baca Alkitab. Baca Alkitab nanti pasti deh gue jamin lu tidur. Alkitab tidak jadi pedoman dalam hidup, tapi jadi obat tidur. Alkitab tidak jadi pedoman dalam hidup, tapi jadi jampi-jampi. Jadi opo-opo. Waktu saya ke Papua, ada orang Kristen sana mengatakan, kami sangat percaya Yesus. Injil Kristus adalah kekuatan bagi kami. Kami tahu Injil adalah kekuatan Allah. Wow, keren teologiannya, bagus. Bapak baca Alkitab, Ibu baca Alkitab. Wah, kalau yang ini kayaknya tidak ada deh di sini. Lah, terus? Jadi Alkitabnya buat apa? Buat ganjalan pintu. Atau buat apa? Oh, saya itu Bu, kalau saya malam tidur dengar ada suara ketok-ketok, ada yang jalan-jalan. Aduh, hati saya mulai berdebar. Saya ambil itu Alkitab, saya taruh di bawah bantal. Loh, emang Alkitab itu apa? Jadi pengusir setan. Alkitab bukan pengganti jimat. Orang sudah mengundang Kristus. Dan orang mengatakan engkau kekuatanku, haleluya. Boleh nyanyi. Boleh bilang engkau cahaya hidupku, tapi gak pernah bercahaya. Kenapa? Karena gak pernah baca Alkitab. Alkitab baru baca kalau lagi krisis. Kalau sudah krisis ekonomi, krisis identitas, krisis karena mengalami penolakan, kehilangan pekerjaan. Baru udah mulai baca Alkitab. Kenapa? Nganggur. Udah gak ada kerjaan, jadi tiap hari bisa baca Alkitab. Tapi begitu ada kesibukan. Sorry Tuhan, no time for you. Baca Alkitab bukan menjadi buku yang hari ini Tuhan mau ngomong apa ya sama saya ya. Coba deh aku doa, Tuhan aku lagi susah, bicara sama aku, buka. Yang sering dibilang apa? Pasti buka, maka pergilah Yudas menggantung diri. Lah apa kau pergi ikut gantung diri? Tidak. Baca firman Tuhan bukan seperti itu.
Seseorang tidak mungkin dia bisa hidup mengalami kemenangan Tuhan kalau dia tidak jadikan Alkitab sebagai pedoman hidupnya. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 15 memberitahukan kepada kita, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk aku. Hal yang kedua, kau akan mengalami kemenangan bersama Kristus pada saat engkau menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman dalam hidupmu, pegangan dalam hidupmu. Apapun yang engkau mau lakukan, apapun yang terjadi Tuhan. Coba back to Bible, cocok enggak? Kalau pendeta A ngomong enggak cocok Alkitab, lewatkan saja karena Alkitab mengatakan akhir zaman akan bangkit banyak nabi palsu. Kalau aku mengajarkan engkau di sini tidak sesuai firman Tuhan, jangan dengar. Ibu Mega bukan Tuhan. Apa yang kukhotbahkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai dengan tertera di dalam Alkitab. Kalau yang Alkitab tidak mengatakan, lalu saya berani mengkhotbahkan, saya pasti adalah hamba Tuhan sesat. Jangan kau ikuti dan dengar. Ini penyeleksiannya. Tapi bagaimana engkau bisa seleksi kalau engkau gak pernah baca Alkitab? Hari ini bahkan pendeta saja tidak baca Alkitab. Saya berdoa tidak ada di ruangan ini anak Tuhan yang tidak baca Alkitab. Tidak ada pelayan Tuhan yang tidak baca Alkitab. Tapi yang terjadi adalah saudara, kalau orang tidak jadikan Alkitab sebagai pedoman hidupnya, susah. Mau di counter dari mana ke mana. Selalu cuman setan itu bisik di telinga begini. Kamu kan anak Allah. Kamu harus percaya dong. Allah sanggup melakukan apapun. Minta dalam nama Yesus. Asal kutip aja itu ayat. Kau pasti akan mendapatnya. Ingat, Yesus waktu dicobai, setan juga bilang, jikalau kau anak Allah. Kenapa harus jikalau? Memang sudah anak Allah kok. Lompat, turun dari hubungan bait Allah. Kau gak bakal mati. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Betul gak? Betul, di dalam perjanjian lama. Setan lebih tahu Alkitab. Kalau Anda tidak hafal Alkitab dan tidak baca Alkitab, Anda akan terbawa oleh bujukan godaan dari setan. Setan kutip perjanjian lama loh. Perjanjian lama mengatakan Allah akan kirimkan malaikat-malaikat untuk menopangmu. Lah, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang tidak mau baca Alkitab, kutip ayat ini langsung mengatakan, jangan takut, kau boleh melakukan apa saja. Percaya Tuhan akan menatang engkau. Loh kok enak? Kita berbuat dosa, Tuhan yang suruh bersih-bersih. Tidak. Kalau engkau baca firman Tuhan baik-baik. Saya ingin kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus mati bukan supaya engkau masuk surga. Tok. Gitu loh. Tapi Kristus mati supaya engkau dan saya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita memiliki satu fokus yang baru. Kau punya ambisi. Ambisi dikuduskan di dalam Kristus. Engkau mau melakukan apapun. Itu untuk Tuhan, bukan untuk egomu, sombongmu, prestisiusmu, pamer-pamer. Makanya hari ini banyak orang Kristen gak pernah menang dan menikmati dan mengalami kemenangan Tuhan. Karena apa? Aku ngapain ke gereja? Gereja gak pernah nganggep aku. Aku ini big boss you know. Gitu kan. Aku loh kalau ke kantor mau turun saja langsung security buka pintu. Begitu aku turun, pagi bos, siap bos. Rasanya keren. Aku ke gereja, itu bantu itu geser itu kursi. Lah
aku ini kok kacung jadinya di gereja. Banyak orang Kristen, dia mengatakan Yesus penentu hidupku, itu lip service. Aku sudah baca Alkitab, tujuannya apa? Biar bisa nyogok Tuhan. Biar Tuhan itu jadi agak rasa sungkan gitu loh. Gak enak hati sama saya. Karena saya sudah baca Alkitab, sudah melayani. Jadi aku di gereja, hey aku bos, big boss, it's me. No Jesus. Kalau Yesus betul adalah the big boss, kita adalah pelayannya. Jangan salah, hamba Tuhan bukan cuma pendeta, bukan ibu pendeta. Hamba Tuhan adalah setiap kita yang mau menggembalakan domba-domba Allah. Itu yang Yesus katakan. Apakah kau mengasihi aku Petrus? Itu harus terjadi untuk semua orang yang mengatakan I love you Jesus. Kalau kau mengasihi Yesus, Tuhan bilang gembalakan domba-dombaku. Siapa domba-domba Tuhan? Yaitu anak-anak di rumah yang selalu kerjanya ngelawan. Anda bagaimana membuat dia menemukan Kristus dalam hidupmu? Siapa domba-domba itu? Yaitu pembantumu, supirmu, karyawanmu. Bahkan orang-orang di gereja yang selalu mengecewakan dan menyakitimu. Dia mungkin belum pernah mengundang Yesus. Dia datang ke gereja karena memang dia cuma mau mencari pamor. Lah Anda menghadapi dia, bagaimana Anda menggembalakannya? Bagaimana Anda bisa mengatakan I love you Jesus dan aku beda dengan engkau. Karena Tuhan sudah ada dalam hatiku, dia sudah berkuasa, aku sudah mati. Sekarang aku tidak hidup lagi untuk diriku. Amin. Aku main musik untuk Tuhan. Aku jadi WL untuk Tuhan. Aku jadi ibu rumah tangga untuk Tuhan. Bukan untuk anakmu. Jadi jangan kau pikir kalau aku jadi ibu rumah tangga. Aku pagi-pagi sudah masak. Aku kerja sampai malam. Kemudian anak sekarang sudah besar. Bohau lu. Lu mesti kasih upeti sama mama ya. Tiap bulan lu mesti setor berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Karena kau sekarang sudah jadi orang kaya. Loh. Kita jadi orang tua. Baik itu papa yang bekerja cari uang. Mama yang masak, mengemong anak dari kecil, membersihkan popok. Tidak ada jasa. Karena engkau dan saya sudah mati. Nah hari ini kita sakit hati ketika anak tidak menghormati kita. Kenapa? Karena kita belum mati. Kristus yang mati. Kita undang hanya sekedar lip service, keren-kerenan, KTP tok, Kristen tanpa pertobatan. Saudara, Kristus mati bukan supaya engkau enak-enak masuk surga. Kristus mati supaya engkau tidak lagi hidup untuk dirimu. Supaya engkau bisa menunjukkan kepada dunia ada kekuatan Allah dalam diriku. Karena dia sudah menang. Christ is my victory. No only our victory. Bukan untuk kita semua. Untuk aku pribadi. Individual. Privacy. Tuhan mengasihi engkau dan saya. Dan engkau dan saya adalah orang-orang disiapkan menikmati kemenangan Tuhan. Amin. Tapi tidak cukup kalau hanya mengundang Yesus, menjadikan Kristus sebagai penentu hidup kita. Tidak cukup kalau kau mengatakan, Ibu, aku sudah melakukan semua yang Ibu katakan. Aku sudah jadikan juga Alkitab sebagai petunjuk hidup saya, pedoman hidup saya. Tiap pagi, no Bible, no breakfast. Aku selalu baca Alkitab, bagus. Tapi ada satu hal yang sering kali orang Kristen lupakan. Saudara, the Jesus factor, loving, forgiving, godly. Kalau engkau mengatakan Kristus sudah ada dalam diri aku dan aku selalu baca Alkitab, maka faktor terbesar Kristus yang ada dalam dirimu menguasai engkau. Maka tidak mungkin orang Kristen itu tidak penuh cinta.
Tidak mungkin orang Kristen itu nggak bisa mengampuni. Nggak bisa, semua aku ampuni. Cuman yang satu itu sampai mati 3 turunan gak bakal aku mengampuni karena dia sudah terlalu jahat sama saya. No, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang bisa memberikan bukan hanya pengampunan. Kasih dalam wujud nyata. Godly, yaitu kesalehan. Hidup di dalam iman. Ketika mengatakan aku beriman berarti aku saleh. Saleh bukan apa? Oh, pakai pakaian yang rapi. Kemudian bawa Alkitab. Lalu ke gereja. Lalu waktu nyanyi haleluya. Yesus. Lalu menangis. Oh Yesus, engkau luar biasa. No. Itu bukan kesalehan yang Yesus mau. Kesalehan yang sejati adalah tangisi dirimu. Hai putri-putri Yerusalem, jangan menangisi aku. Tangisi dirimu, tangisi dosamu. Setiap kita harus mengakui aku orang berdosa. Hari ini kita seringkali melihat orang lain berdosa. Tapi kita tidak pernah berani mengaku. Bahkan di depan suami, di depan istri, di depan anak. Di dalam doa aja kita gengsi. Kita gak berani mengakui Tuhan ampuni aku. Aku udah gagal jadi seorang papa. Tuhan ampuni. Aku jadi suami yang egois selama puluhan tahun. Tuhan ampuni. Aku sudah membuat istri anak-anakku tidak melihat Kristus yang hidup. Berani kita mengatakan itu. Orang Kristen pasti dan akan. Kalau 3 hal ini engkau lakukan. Satu hal yang penting, saudara, apa ini? Poin ketiga, jadikan kasih Kristus sebagai kekuatanmu. 2 Korintus 5 ayat 14, saya ingin kita lihat sekarang saudara. Tadi kita sudah baca ayat 15, mari ayat 14. Firman Tuhan berkata apa? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Karena kasih Kristus menguasai kami. Ini kata yang penting. Kasih Kristus menguasai kami. Dalam terjemahan Alkitab yang lama, kalau ini terjemahan baru ya, TB, kita menemukan kata dipakai karena kasih Kristus menguasai kami. Tetapi di dalam terjemahan lama, LAI menulis karena kasih Kristus menggerakkan kami. Moving us, membuat kami bergerak menjadi orang yang tidak mati. Kasih Allah menggerakkan kami menjadi orang Kristen yang aktif, yang mencintai, yang mengampuni, tidak tunggu diampuni. Aku aktif mengampuni orang yang jahat padaku. Aku aktif mengasihi orang yang tidak tahu mengasihi aku. Aku aktif untuk terus menjaga kekudusan hidupku. Meskipun orang kantor, meskipun tetanggaku, meskipun orang tuaku tiap hari omong kotor. Aku aktif untuk mengatakan no, aku tidak mau bicara kotor lagi. Itu menggerakkanku. Tetapi saudara, kasih Kristus ada kata memaksamu, menekanmu. Wow, Kristus kok begitu sih? Kok otoriter banget sih? Kasih itu kan lemah lembut, Bu. Gak pakai maksa-maksa, apalagi menekan. Saya mencatat di sini, baik terjemahan King James maupun American Standard Version ataupun GB, ya, Geneva Bible, terjemahan dari tiga-tiganya sama, memakai istilah yang saudara lihat di sini. Constraint. Istilah yang dipakai dalam King James maupun ESV ataupun GB sama. Constraint. Jadi kasih Kristus memaksaku, menekanku, mengikatku, membuat aku, mendesak aku. Itu kasih Kristus. Artinya apa? Aku gak mungkin bisa tidak mengasihi.
Karena aku sudah diborgol. Lihat tanganku, kiri kananku, kakiku. Aku mau tidak mengasihi, gak bisa. Gak bisa. Karena kasih Kristus begitu menguasai aku. Menguasai bukan power dari atas, tidak. Tapi menarik aku, membuat aku tidak bisa tidak untuk tetap hidup dalam kekudusan. Aku sebenarnya pengen loh, sekali-kali boleh dong ya nipu-nipu, bohong-bohong. Sekali-kali boleh dong ya ke tempat pelacuran. Aku cuma mau menguji. Loh aku sekarang ini sudah rada tua, masih bisa enggak ya? Loh. Anda ini jangan main-main sama Tuhan. Jaga kesucian hidupmu, bukan hanya anak muda tapi orang tua. Jangan sekali-kali engkau bermain dengan api karena api itu akan membakar hidupmu. Jangan engkau membiarkan hal yang lain menguasaimu. Hari ini, apa yang menjadi constraint yang mengikatmu? Constraint itu memiliki arti yang begitu mendesak, memaksa, memepet, membuat engkau gak bisa bergerak. Dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Aku gak bisa. Aduh, gak bisa apa? Aku gak bisa kau tidak mengampuni dia Tuhan. Meski hatiku sakit. Tapi aku gak bisa karena kasih-Mu lebih besar. Kalau engkau pernah mengalami itu, saya harus mengatakan congratulations. Engkau betul-betul anak Tuhan yang sudah mengalami kemenangan Kristus. Orang yang mengalami kemenangan Kristus bukan berarti tidak bisa berbuat dosa. Bukan berarti tidak bisa marah. Bukan berarti dia tidak bisa lagi iri. Tapi ketika dia lihat, aduh dia itu kok enak banget ya, punya suami baik banget. Udah baik, murah hati, dikasih ke salon terus. Lah kalau gue ya ampun rambut udah kribo juga. Aduh pelitnya suamiku ini. Ya apa loh? Engkau iri melihat. Tapi detik selanjutnya Roh Kudus yang ada dalam hatimu, Kristus yang pernah engkau undang dalam hatimu, dia akan mengatakan, hai anakku, I love you so much. Dan engkau harus berkata, aku tidak bisa tidak untuk mengatakan Tuhan ampuni aku karena aku sudah iri. Karena aku pengen jadi orang lain. Aku tidak bisa menikmati diriku. Kau bisa berdosa. Kau bisa malas. Kau bisa mengatakan aku marah. Aku tidak akan bicara dengan dia lagi. Karena dia begitu jahat dengan aku. Tapi ketika engkau masuk kamar. Ketika engkau baca firman Tuhan. Alkitab ketika menjadi pedoman hidupmu. Hatimu akan galau. Engkau tidak akan tenang kalau engkau tidak mengampuni musuhmu. Engkau tidak bisa untuk tidak mengasihi anakmu yang sudah mempecundangi engkau. Yang mengatakan, aku hari ini bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus, bukan karena mama. Mama itu apa? Wah, sakit tuh di sini, Rek. Tapi Tuhan bilang, aku yang akan menghapus air matamu. Kau pasti bisa. Engkau bisa ada kekuatan dan semangat untuk terus mencintai. Terus eternity. In His love. Di dalam kasih Allah. Bukan karena kuat dan kuasamu. Kenapa? Kontrol ini terjemahan dari salah satu terjemahan dari net, ya. Net ini English translation, New English translation, dia memakai istilah yang beda. Kasih Kristus mengontrolmu. Ya. Jadi kalau kita melihat mengontrol di sini ada pengendalian. Engkau sudah mau emosi, engkau sudah mau banting barang, bahkan mungkin sudah terbanting. Engkau sudah teriak, mendingan aku mati. Aku sudah jadi orang gila. Tapi Roh Kudus, kasih Allah akan mengontrolmu. Engkau tidak bisa tenang malamnya. Setelah berbuat dosa, engkau tidak bisa tidur. Hari ini, apakah engkau punya pengalaman itu? Engkau setelah berbuat dosa bukan gak bisa tidur, malah ngorok tambah gede. Kenapa? Puas,
Gua puas karena gua akhirnya bisa bikin dia diem. Karena dia sudah kurang ajarin saya. Dia baru tahu sekarang siapa yang berkuasa. Gua pecat dia. Berani macam-macam sama gue. Tidur, makan, tenang. Itu bukan orang Kristen yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Orang Kristen masih bisa berdosa, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa teriak, masih bisa maki, masih bisa benci. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah ada kemenangan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab mengatakan 7 kali orang benar jatuh tergeletak. 7 kali pula Tuhan akan membangkitkannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak Tuhan jatuh tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan tidak berarti gak bisa berbuat dosa. Emang udah jadi malaikat udah di sorga? Enggak. Aku berkenan kepada Allah. Tuhan menetapkan langkahku. Aku sudah mau ke sini. Aduh, aku mau ke sini. Tuhan bilang, balik Mega, balik. Kau bilang, aku tidak mau. Gak bisa, kenapa? Kakiku ditarik, aku gak bisa tidak balik. Ini namanya constraint and control. Ada disiplin di dalam pengontrolan, pengendalian Allah. Allah mengontrol, engkau tidak bisa semau gue. Kalau orang Jawa bilang sakarepe dewe, gak bisa. Saudelmu gitu, gak bisa. Engkau mau. Setelah engkau melakukan, engkau tidak bisa tenang tidur. Engkau tidak bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan memberikan kepada kita 3 gambaran. Anda kenal gambar ini apa? Ini adalah tampilan depan gerejamu, saudara. Tuhan sudah memberikan satu gereja yang begitu luar biasa kepada engkau. Gedung yang begitu megah. Seorang yang betul-betul mengalami kemenangan Kristus. Dia yang sudah membiarkan Kristus menjadi penentu dalam hidupnya. Yang membiarkan Alkitab menjadi pedoman dalam hidupnya. Yang membiarkan kasih Kristus menguasainya, mengontrolnya, menekannya, memaksanya, memborgolnya. Kasih Kristus begitu menguasai. Bukan duit, bukan perempuan, bukan ego, bukan prestisius yang mengikat, menguasai, menekan engkau. Pasti orang itu tidak mungkin tidak. Dia akan mencintai gereja Tuhan. Kalau dia mengatakan, aku punya iman, aku bisa doa sendiri, aku gak mau ke gereja. Itu something wrong, pasti. Ada konslet. Karena gereja Tuhan adalah tubuh Kristus dan kau bagian di dalamnya. Dan hal kedua, saudara melihat. Orang bule itu melayani orang yang berbeda kulit dengan dia. Artinya apa? Seorang yang betul-betul mengalami kemenangan Tuhan. Dia tidak lagi rasis. Dia juga tidak melihat orang kaya baru saya. Halo bos, apa kabar? Kalau yang miskin-miskin pakai sandal jepit. Lewat-lewat. Kamu ini gimana sih? Enggak. Dia akan melayani tanpa pamrih. Dia akan melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dia akan menservis. Dan ada kata di sana. No reward. Tidak ada tanda jasa. Hari ini engkau melayani Tuhan. Sangat-sangat. Karena apa? Karena pelayanan itu transaksional. Ya. Karena aku dapat. Banyak orang melayani bukan hanya dapat uang. Tapi dapat pengakuan diri. Di rumah gak diaku. Sekarang di gereja harus diakui dong. Kalau diakui, aku orang hebat, aku orang baik. Oke, mari kita melayani. Kalau tidak, no way. Pelayanan yang tidak transaksional. Orang yang mengalami kemenangan di dalam Kristus. Kemenangan Kristus bukan slogan. Tapi sesuatu yang menguasai hidupnya. Menjadi lifestyle dia. Adalah orang yang rindu melayani. Saat melayani tidak ada hitung-hitungan. Gak ada wani piro. Gak ada untung rugi. Gak ada aku kalau udah melayani dapat apa. Tidak.
Aku melayani karena ini memang sesuatu yang mengikat hatiku, menekan jiwaku. Aku kalau tidak melayani, aku tidak bisa happy. Orang yang demikian mengalami kemenangan Tuhan. Bagian terakhir, concentrate on counting your blessings. And you will have little time to count anything else. Saudara, hari ini kita punya waktu terlalu banyak untuk menghitung dosa orang. Dan terus menghitung segala sakit hati kita dengan orang. Karena kita tidak pernah menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Mari belajar menghitung berkat Allah. Hitunglah betapa Tuhan mengasihi engkau. Paling tidak engkau akan tidak punya waktu untuk menghitung sakit hatimu. Ada amin saudara? Tuhan mau menolong engkau mengalami kemenangan bersama Kristus. 3 hal jangan lupa. Tidak hanya mengundang Yesus, tidak hanya jadikan Kristus sebagai penuntun hidupmu, tidak hanya menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam hidupmu, tapi jadikan kasih Kristus, kasih yang menguasai, yang mengontrol, yang menekan, yang memaksa engkau. Sehingga saat engkau melayani, saat engkau ke gereja, saat engkau menghitung berkat Tuhan, bukan karena barteran, tetapi karena memang itu sudah seharusnya. Pada akhirnya, kesimpulan, jika kasih Kristus mengendalikan seluruh kehidupan Anda, maka aku akan dimampukan untuk hidup bagi Kristus. Nah, yang merah ini saya mau kita baca sama-sama. Kalau aku sudah dimampukan Kristus, apa yang terjadi? Kebangkitan Kristus memberikan world view dan way of life yang baru. World view berarti pandangan dunia. Bagaimana aku memandang sesama. Bagaimana aku memandang pelayanan Tuhan. Bagaimana aku memandang orang di sekitar. Tuhan memberi sesuatu yang baru. Bahwa aku tidak lebih baik dari dia. Dia bisa begini karena dia belum mengasihi Tuhan dengan cukup. Kalau kau lebih mengasihi Tuhan, apakah kau bisa lebih baik dari dia? World view yang baru, way of life yang baru. Ada jalan, petunjuk. Aku sekarang tidak mau lagi melakukan yang tidak benar. Dalam Kristus, aku akan mendapatkan kekuatan. Bersama Kristus, akan mengalami kemenangan. Karena Kristus adalah kemenanganku. Dalam Kristus, kau sudah dalam Kristus, kau akan ada kekuatan. Bersama Kristus engkau menjalani hidupmu. Maka disitulah kemenangan akan terjadi. Haleluya. Happy Passover. God bless you dear. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari ambil waktu setengah menit. Mari bertanya kepada dirimu. Sudahkah kau mengalami kemenangan Tuhan? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengalami Passover? Domba Allah yang membasuh dosa-dosamu. Terima kasih banyak Bapa. Bangkitkanlah kami untuk tidak menjadi orang Kristen legalistik, simbolis, dan hanya sekedar ide kata-kata lip service. Kami ingin mengasihi Engkau dengan lebih sungguh. Kami ingin kemenangan-Mu tidak hanya ada di luar tubuh kami dan menjadi slogan-slogan yang boleh kami ungkapkan kepada orang lain. Bahwa Kristus sudah bangkit tetapi kami tetap tidak mengalami kemenangan dan kebangkitan-Mu. Tuhan tolong kami dalam kondisi apapun, tekanan apapun. Kiranya Engkau menguatkan kami. Tidak hanya mengerti firman-Mu, biarlah kami boleh menjalankan firman. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang dahsyat. Allah yang mengasihi kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah memberikan kemenangan. Kami berdoa dan mengucap syukur, saudara yang percaya bersama saya katakan
Amin, haleluya. God bless you. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita memahami dan memiliki dasar yang benar tentang firman Tuhan dalam hidup kita. Berikut informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Pada pagi hari ini, anak-anak diundang untuk ikut mengikuti ibadah Paskah. Dilanjutkan pada pukul 5 sore, anak-anak muda diundang untuk mengikuti ibadah Paskah Youth yang akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai mengasihi musuhku. Pada pukul 12, Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ci Willis dengan tema Crafting. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Semoga kita memiliki keteguhan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita, amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh memerdekakan kita dan memberikan kepada setiap kita kemenangan, amin. Dan biarlah kita nggak cuma tahu bahwa Yesus memberikan kita kemenangan, tetapi kita menghidupi kemenangan dan kita memiliki cara pandang yang baru, gaya hidup yang baru dan semakin serupa dengan Kristus. Kami Jemaat GBJ Lambar Timur mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Mega untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, sungguh memberkati dan menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada pengumuman tambahan bagi kita semua, jadi nanti pukul 11 akan diadakan ibadah Paskah bagi anak-anak sekolah minggu. Jadi dihimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, silakan ajak mereka untuk bersuka cita bersama di dalam ibadah Paskah sekolah minggu jam 11 setelah ibadah ini selesai ya, di lantai 3. Kemudian nanti sore pada pukul 5 ibadah Paskah khusus untuk anak-anak muda, diundang untuk seluruh anak-anak muda, ngajak teman-temannya, saudaranya dan lain sebagainya, yang penting masih muda ya, untuk hadir dalam ibadah Paskah pada pukul 5 sore di lantai 3. Dan untuk hari Sabtu, kita kembali akan masuk di dalam doa pagi. Doa pagi ini untuk sementara diadakan 1 bulan sekali di Sabtu pertama. Jadi pada Sabtu 6 April jam 5:30 pagi di gedung 52 lantai 2 kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pagi. Tidak perlu mendaftar, langsung datang aja ya. Tuhan Yesus memberkati dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tanpa batas, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membangkitkan kami untuk kami hidup berkemenangan. Biarlah saat ini Tuhan, kami pun rindu memberikan korban syukur kami sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah begitu banyak memberi dalam hidup kami, sudah begitu mengasihi kami. Dan biar persembahan ini boleh berkenan kepada Allah. Persembahan ini dapat dikelola bagi pengembangan kerajaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkati setiap kami yang memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Besar, ya besar, segala sesuatu terciptalah, tiada mustahil bagi Dia, memiliki
undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah Passover pada saat hari ini. Dengan hati yang berkemenangan, dengan hidup yang berkemenangan. Sebab kita hidup karena iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki gaya hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Memiliki cara pandang yang baru di dalam Engkau. Untuk kami gak cuma tahu bahwa kami menang, tetapi kami menghidupi kemenangan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Nyatakan dengan iman-Mu, kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat hatimu dan nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh,
kemenangan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya kemenangan itu tidak menjadi mubazir dalam hidup kami. Engkau sudah memberikannya kepada kami. Biarlah kiranya kami tidak simpan di dalam kantong hidup kami. Tapi kami boleh mengalaminya, menikmatinya. Dan kami boleh betul-betul akhirnya menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Karena kemenangan-Mu memenangkan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong supaya kami tidak hanya sekedar dan melupakan. Mendengar melupakan. Tapi kami mendengar untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami world view yang baru, way of life yang baru. Biarlah kami boleh memiliki cara pandang yang baru. Memiliki gaya hidup yang baru. Memiliki sikap yang baru di dalam Kristus yang sudah memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang mengasihi kami. Bapa dalam surga, berkatilah akan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di GBI Jelambar Timur ini. Hamba berdoa, turunkanlah berkat ilahi-Mu. Kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka memiliki kesatuan hati untuk terus mencintai pekerjaan Tuhan, untuk saling bergotong royong, bergandengan tangan, untuk boleh menghadirkan kemuliaan-Mu tidak hanya di dalam gedung gereja ini, tapi juga di luar gedung gereja ini. Di luar orang melihat ada Kristus di dalam gereja ini. Ketika kami pulang ke rumah, biarlah orang rumah menemukan Kristus kecil di dalam diri kami yang lebih kecil lagi karena Engkau menguasai kami. Ketika kami di kantor, biarlah orang-orang di kantor melihat Kristus yang besar yang sudah menundukkan kami sehingga kami boleh membawa mereka kepada Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati supaya kami menjadi orang tua yang membawa berkat bagi anak-anak. Kami menjadi papa yang bijaksana, menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi ibu yang bisa membawa anak-anak kepada Tuhan, menjadi istri-istri yang saleh yang boleh mendoakan dan terus mendukung pekerjaan Tuhan dan kehidupan yang ada. Engkau memberkati kami menjadi orang tua yang bisa memberi teladan kepada anak-anak kami. Engkau memberkati semua anak-anak yang kami ada orang tua. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi teladan untuk orang tua kami. Kami boleh menyuarakan kebenaran Tuhan. Suara kenabian-Mu kiranya tidak hanya kami bicara di mulut, tetapi boleh menggema di seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya tidak tinggalkan jemaat-Mu Jelambar Timur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Jangan tinggalkan para pelayan Tuhan. Karena merekalah model. Pelayan-Mu membutuhkan hati hamba. Berikanlah itu Bapa. Urapan-Mu kiranya turun dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Para pendeta yang ada. Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati Bapak Sandi dan keluarga Ibu Siska. Engkau memberkati Ibu Willis dan Joni. Engkau memberkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Yang Engkau tahu persis satu persatu. Tidak hanya Engkau cukupkan kebutuhan hidup kami, tapi puaskanlah jiwa kami. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kebenaran-Mu, maka semua akan Engkau tambahkan bagi kami. Haleluya, terpujilah Engkau Allah yang menggenapi janji-Mu. Angkatlah hatimu, angkatlah jiwamu, pandanglah salib Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kiranya akan terus menguasai engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Serta penghiburan daripada Roh Kudus akan terus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji
kita semua. Boleh saling kanan kiri mengucapkan selamat Paskah. Yesus mengasihimu, dia telah bangkit dan memberikan kepada setiap kita kemenangan.